terus saya sendiri Melena Shua, terus ada Nurfika. Next. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Persaingan usaha yang tidak sehat akan melahirkan monopoli. Bagi para ekonomi, definisi monopoli adalah suatu struktur pasar di mana hanya terdapat satu produsen atau penjual, sedangkan pengertian monopoli bagi masyarakat adalah adanya satu produsen atau penjual yang mempunyai kekuatan monopoli apabila produsen atau penjual tersebut mempunyai kemampuan untuk menguasai pasar bagi barang atau jasa yang diperdagangkannya. Ada asas pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasas demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Yang ketiga, mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Yang keempat, terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Untuk mengawasi 3 hal pada undang-undang tersebut. Yang pertama itu ada perjanjian yang dilarang. Maksudnya ini melakukan perjanjian dengan pihak lain untuk secara bersama-sama mengontrol produksi dan pemasaran barang atau jasa. Terus ada kegiatan yang dilarang. Kegiatan yang dilarang itu maksudnya ini dia melakukan kontrol produksi dan pemasaran melalui pengaturan pasokan, pengaturan pasar yang dapat menyebabkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Lalu yang ketiga itu ada posisi dominan. Posisi dominan itu pelaku usaha yang menyalahgunakan posisi dominan yang dimilikinya untuk membatasi pasar, menghalangi hak-hak konsumen, atau menghambat bisnis pelaku usaha lainnya. Next. Lalu ada sanksi dalam monopoli dan persaingan usaha. Sanksi pidana pelanggaran, jadi pasal 36 Undang-Undang Anti Monopoli, salah satu wewenang KPPU itu adalah melakukan penelitian, penyelidikan, dan menyimpulkan hasil penyelidikan mengenai ada tidaknya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Masih di pasal yang sama, KPPU juga berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Anti Monopoli. Nah, sanksi dari anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat itu termasuk dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999. Sanksi tersebut meliputi tindakan administratif yang dapat diberikan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan seperti denda, larangan untuk melakukan kegiatan tertentu, atau pembubaran perjanjian yang melanggar aturan. Nah, KPPU ini memiliki wewenang untuk memberikan sanksi tersebut. Selain itu, undang-undang tersebut juga mengatur persaingan bisnis yang lebih sehat untuk membangun perekonomian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, langsung aja di kolom chat. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Mariam dari Komisi 2. Pertanyaannya itu, apa saja tindakan yang dapat diambil oleh KPPU terhadap perusahaan yang terbukti melakukan praktik monopoli?
Yang pertama itu pemberian sanksi administratif. Jadi KPPU itu dapat memberikan sanksi administratif berupa denda kepada perusahaan yang terlibat dalam praktik monopoli. Lalu ada penghentian praktik monopoli. Jadi KPPU itu memerintahkan perusahaan untuk menghentikan praktik monopoli yang dilakukan. Lalu itu ada pemulihan kerugian. Jadi KPPU dapat memerintahkan perusahaan untuk mengganti kerugian yang mungkin dialami pihak-pihak yang terkena dampak praktik monopoli. Lalu yang terakhir itu pengumuman keputusan. Jadi KPPU akan mengumumkan keputusannya agar masyarakat dan pihak terkait dapat mengetahui tindakan yang diambil terhadap perusahaan yang terlibat dalam praktik monopoli. Udah jelas belum, Siti Mariam? Iya, makasih.